Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Muhammad Abdul Fadlan Khalidi and I'm student in English Literature Department in Adab and Humanity Faculty in Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta. So, in this opportunity, I would like to review Rewriting Islam book who was written by Hasnul Insani Johar, who is my lecturer in my major. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan buku tersebut, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait buku tersebut. Jadi, buku Rewriting Islam ini ditulis oleh Miss Hasnul Insani Johar dan pertama kali dipublikasikan pada tahun 2024 di Ohio State University. Nah, jadi buku ini tuh membahas tentang apa aja sih sebelumnya? Nah, jadi buku ini itu membahas tentang argumen-argumen serta opini dari Miss Hasnul Insani Johar sendiri terkait novel-novel yang ditulis oleh Muslim writer. Nah, jadi di dalam novel tersebut itu sebelumnya ada di dalam buku tersebut itu sebelumnya ada novel-novel apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada The Girl in Tangerine Scarf yang dipublikasikan tahun 2006 dan ditulis oleh Mohjakaf. Lalu yang kedua ada A Map of Home yang dipublikasikan pada tahun 2008 yang mana ditulis oleh Randa Jarar. Lalu yang ketiga itu ada novel Hope and Other Dangerous Pursuits yang dipublikasikan pada tahun 2005 yang mana ditulis oleh Laila Lalami. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada novel Alif the Unseen yang ditulis pada tahun 2012 oleh G. Willow Wilson. Lalu selanjutnya ada Once in a Promised Land yang dipublikasikan tahun 2008 yang mana ditulis oleh Laila Halabi. Lalu selanjutnya ada novel The Language of Baklava yang dipublikasikan pada tahun 2005 yang ditulis oleh Diana Abu Jaber. Lalu selanjutnya ada novel Saffron Dreams yang dipublikasikan pada tahun 2009 yang ditulis oleh Syaila Abdullah. Lalu novel selanjutnya ada Home Fire yang dipublikasikan pada tahun 2017 yang ditulis oleh Kamila Syamsi. Lalu yang terakhir itu ada Hagar Pums yang ditulis oleh Mohjakaf. Nah, jadi setelah kita mendengar semua novel-novel dan autornya juga, kita bisa mendengar dan saya juga tadi sudah mention sebelumnya bahwasanya novel tersebut itu ditulis oleh para penulis muslim dan muslimah. Nah, dan selanjutnya di novel ini di buku Rewriting Islam itu setiap babnya itu membahas tentang argumen-argumen serta opini-opini yang Miss Hasnul punya. Nah, selain argumen-argumen, Miss Hasnul juga beropini dan berargumen dengan berlandaskan menggunakan teori sastra seperti postkolonialisme, feminisme, dan lain-lain. Tuh. Jadi ketika kita membaca setiap bab yang ada di novel ini, kita akan mendapatkan wawasan serta pengetahuan yang baru terkait bagaimana novel tersebut, serta background-backgroundnya, serta background of story-nya itu. Jadi, selain kita membaca dan memahami alur dari novel tersebut, kita juga bisa mendapatkan pengetahuan lebih terkait apa makna yang dialami oleh atau pengalaman yang dialami oleh si protagonis dari novel tersebut. Nah, selain itu, pada di novel tersebut itu terdapat bab introduction, yang mana di sini Miss Hasnul itu menjelaskan pengalaman pribadinya ketika ia sedang menjadi mahasiswa di Amerika. Nah, FYI, jadi Miss Hasnul itu merupakan salah satu lulusan di universitas di Amerika, Ohio. Nah,
Jadi Blaise Hasnul ini merasakan bagaimana hidup sebagai muslimah di negara Amerika, yang mana kita bisa tahu bahwasanya negara Amerika itu merupakan negara yang sangat yang mana muslim itu sebagai minoritas jika kita berada di negara tersebut. Nah, Miss Hasnul di sini menceritakan lika-liku dan segala pengalaman yang ia rasakan di Amerika itu sendiri gitu. Jadi ketika kita membaca novel ini tuh kita bisa merasakan dan kita bisa merasakan bagaimana hidup sebagai seorang muslim dan muslimah di negara-negara yang mana kita menjadi minoritas gitu. Nah, overall novel ini sangat bagus. Buku ini sangat bagus untuk dibaca dan sangat menambah wawasan. Meskipun ketika kita membaca buku ini, mungkin beberapa dari kalian akan merasakan pro kontra terkait argumen-argumen yang Miss Hasnul berikan gitu di dalam novel tersebut, karena itu merupakan satu hal yang wajar ya jika kita bisa merasakan pro dan kontra. Begitupun saya sendiri, ketika saya membaca novel tersebut, saya merasakan kayak saya tidak setuju dengan beberapa statement, but in other hand banyak sekali pendapat-pendapat yang ternyata saya baru tahu dan akhirnya itu mendapatkan dan akhirnya saya mendapatkan new insight dari novel tersebut. So, if you guys want to read this book, I very recommend that book because the book is very good. Tuh. Mungkin hanya ini ya review dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin membaca buku Rewriting Islam dari Miss Hasnul. Lalu, I'm sorry if there is mistakes. Jadi apabila saya tadi terdapat kesalahan kata itu mohon dimaafkan. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.